Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dani Sarif. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi bagaimana peternakan ayam kampung kita ini bisa terus berkembang biak dan bisa mendapatkan DOC yang kita harapkan nantinya, dan ayam kampung kita selalu sehat. Tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya buat pemula yang baru beternak ayam kampung. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu dan sudah mendukung channel Dani Sarif ini. Doa terbaik dari saya, semoga kita selalu dalam keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, ditambahkan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Setiap peternak ayam menginginkan usaha peternakannya itu akan berkembang biak dengan baik, dan tentunya kita bisa sukses ke depannya. Tapi itu tidaklah mudah karena keseriusan dan tekad yang kuat dan yakin akan usaha peternakan kita itu tidaklah cukup. Ini kita bisa buktikan dengan menerapkan atau memilih sistem dalam perkembangan atau sistem dalam peternakan ayam kita, baik yang menggunakan sistem umbaran seperti saya ini, menggunakan sistem intensif, sistem semi intensif, maupun sistem-sistem lainnya. Semua itu adalah sistem yang diterapkan oleh para peternak, dan itu semua tergantung dari kesiapan kita, juga finansial yang kita punya. Mungkin peternak yang mempunyai waktu atau memang serius dalam beternak ayam kampung itu akan memilih sistem intensif karena kesiapan kandang, juga kesiapan pakan maupun finansial untuk beternak itu sudah ada. Tapi bagi seorang pekerja seperti saya ini, itu mungkin berpikir dua kali untuk menggunakan sistem tersebut. Biasanya seperti saya ini adalah sambilan dan menggunakan sistem umbaran. Jadi selain kita setiap hari beraktivitas bekerja, dan setelah pulang kerja kita bisa mengontrol atau melihat ayam-ayam yang kita pelihara. Dari semua itu yang paling utama adalah dalam beternak ayam kampung itu adalah kita harus mempersiapkan, kalau ingin ayam-ayam kita sehat, berkembang biak dengan baik, kita harus mempersiapkan pakan-pakan, memilih indukan, juga pacekan, bisa juga kita mempersiapkan atau membeli DOC yang banyak dijual belikan ataupun lain sebagainya. Oleh karena itu kesiapan pakan ini sangat penting untuk peternakan ayam kampung. Dan yang perlu kita perhatikan adalah selain dari pakan-pakan, tentu
itu disesuaikan dengan usia dari ayam yang kita miliki. Misalkan di OC itu pakannya apa, dan anak ayam yang sudah agak dewasa itu pakannya apa. Jadi kita harus mengetahui. Kalau saya biasa menggunakan pakan untuk di OC itu 511 atau 511 yang benar-benar pur. Tetapi ketika ayam-ayam sudah mulai dewasa itu akan saya campur dengan pakan-pakan lainnya seperti pur yang lebih murah dicampur dengan dedek atau bekatul. Juga bisa menggunakan pakan-pakan lainnya. Itu harus disesuaikan. Kenapa itu harus disesuaikan? Karena itu tergantung dari nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam-ayam kita, sehingga ayam-ayam kita bisa berkembang biak dan bisa sehat. Sedangkan untuk pakan-pakan fermentasi biasanya itu adalah pakan-pakan yang memang kita persiapkan untuk menambah bobot-bobot pertumbuhan dari ayam-ayam kita, agar ayam-ayam kita itu cepat besar, sehingga ketika nanti kita jual kita bisa mendapat keuntungan dari ayam-ayam yang kita jual. Untuk herbal atau jamu-jamuan biasanya itu adalah untuk menambah daya tahan ayam-ayam kita. Misalkan pada musim hujan ataupun kemarau itu ayam-ayam kita harus kita beri herbal atau jamu-jamuan agar ayam-ayam kita tidak mudah diserang oleh penyakit yang memang banyak pada musim-musim tersebut, pada musim kemarau ataupun musim penghujan. Jadi semua itu harus kita perhitungkan dan juga harus kita persiapkan matang-matang agar ayam-ayam kita bisa sehat, dan dengan demikian ayam-ayam kita bisa berkembang biak dengan baik dan kita bisa menikmatinya ketika ayam-ayam kita jual dan ayam-ayam kita tidak mudah sakit dengan bobot-bobot yang diperlukan atau dicari oleh pembeli-pembeli ayam kampung yang mungkin datang ke tempat kita ataupun kita jual sendiri ke pasar-pasar yang memang banyak mencari ayam-ayam kampung, dan baik itu ayam kampung pedaging maupun ayam kampung petelur. Untuk DOC biasanya bagi sistem umban seperti saya ini menggunakan penetasan secara alamiah melalui indukan-indukannya. Untuk pakan-pakan yang memang untuk agar ayam-ayam kita bisa sehat ataupun pertumbuhannya cepat, kita bisa menggunakan pakan-pakan pabrikan ataupun pakan-pakan yang memang kita miliki, seperti kita memberikan daun-daun hijau, ya banyak macam-macam yang daun-daun hijau itu, seperti daun belimbing ulu, daun pepaya, daun kelor, ataupun daun-daun yang bisa kita manfaatkan untuk nutrisi ataupun menambah daya tahan tubuh, juga bisa menambah
bobot ayam yang memang itu sangat kita butuhkan agar ayam-ayam kita kuat dalam menjaga kesehatan ayam-ayam kita. Oke rekan-rekan, mungkin itu adalah cara saya bagaimana mengembangkan atau beternak ayam kampung sistem umbaran ini dengan sangat tradisional dan tidak membutuhkan pakan-pakan yang memang cara ini sangat mahal. Jadi saya menggunakan pakan-pakan alternatif yang mungkin bisa kita jadikan referensi buat ayam-ayam kita. Juga DOC-nya kita bisa hasilkan dari cara kita sendiri, secara alamiah. Juga kita bisa memanfaatkan bahan pakan-pakan yang ada di sekitar kita. Makanya banyak peternak yang menanam pohon-pohon di sekitar kandang itu agar bisa dimanfaatkan oleh peternak. Oke rekan-rekan semua, semoga ini bisa bermanfaat sebagai acuan buat kita semua. Like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.